Ini Bobo. Bobo sedang menonton televisi. Ketika Bobo sedang memindahkan saluran TV-nya, Bobo berpikir, kok bisa ya? Hanya dengan sebuah tombol, salurannya bisa berpindah. Nah, udah lihat video yang di atas kan? Video di atas tadi ngejelasin gimana aplikasi gelombang inframerah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi tunggu dulu nih. Pertama-tama kita harus tahu, apa sih gelombang inframerah itu? Gelombang inframerah adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih panjang daripada cahaya tampak namun lebih pendek dari gelombang radio. Panjang rata-rata gelombang inframerah sekitar 700 nanometer sampai 1 mm. By the way, ada fun fact loh. Gelombang inframerah ini ditemuin secara nggak sengaja oleh astronom asal kerajaan Inggris, Sir William Herschel, saat melakukan percobaan untuk mencari alat optis untuk menyaring kecerahan gambar matahari pada teleskop tata surya. Selanjutnya adalah karakteristik dari gelombang inframerah. Karakteristik yang pertama adalah gelombang inframerah tidak dapat dilihat oleh mata. Yang kedua adalah gelombang inframerah tidak dapat menembus benda yang tidak tembus pandang. Karakteristik yang ketiga adalah panjang gelombang inframerah berlawanan dengan suhu. Yang keempat adalah gelombang inframerah ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas. Selanjutnya kami akan masuk kepada pembahasan mengenai manfaat dari gelombang inframerah. Manfaat yang pertama yaitu penerapannya kepada scan barcode. Scan barcode ini dapat ditemukan di berbagai macam media pembelanjaan, dari minimarket, supermarket, mall, dan lain sebagainya. Scan barcode ini diterapkan menggunakan gelombang inframerah untuk men-scan barcode harga yang terdapat pada label barang. Yang kedua yaitu penerapannya terhadap remote control. Remote control ini bisa berupa remote TV, remote DVD, dan lain-lain yang membuat kontrol dari remote dengan jarak jauh terhadap bendanya yang berjarak jauh dari remote tersebut. Yang ketiga, penerapannya kepada bidang kedokteran, yaitu sebagai radiasi inframerah yang digunakan sebagai terapi medis. Dan yang keempat yaitu pada bidang militer, yaitu teleskop inframerah yang digunakan untuk melihat tempat yang gelap atau berkabut dari jauh dengan dapat dilihat dengan jelas dan baik. Nah, setelah mengetahui manfaat dari gelombang inframerah, sekarang kita akan mempelajari tentang bahaya gelombang inframerah. Pertama yaitu kulit terbakar. Radiasi inframerah yang sampai ke bumi sama tajamnya dengan radiasi ultraviolet. Karena sama halnya dengan ultraviolet, inframerah secara alami juga bersumber dari matahari. Efek buruknya adalah panas atau rasa terbakar pada permukaan kulit. Karena inframerah dapat menembus jaringan kulit terdalam hingga merusak kolagen di bawah kulit. Kedua yaitu ada penuaan dini. Terpapar radiasi inframerah dalam waktu lama bisa menimbulkan keriput dan kulit menjadi kering. Karena sinar matahari mengganggu keseimbangan minyak alami dan sel kolagen. Oleh karena itu, bagi Anda pengendara tidak perlu khawatir karena bahaya inframerah bisa dihalau kaca film. Ketiga yaitu kanker kulit. Radiasi inframerah sama bahayanya dengan UV atau ultraviolet yang mampu merusak jaringan kulit terdalam jika terpapar secara berlebihan dan memicu timbulnya sel kanker kulit karena dapat merusak pigmentasi, kolagen, dan memicu timbulnya flek hitam yang merupakan tanda awal tumbuhnya sel kanker. Dan yang terakhir yaitu kerusakan retina. Inframerah dapat menembus retina mata yang memicu penumpukan kabut putih yang melapisi retina sehingga mata mengalami penurunan ketajaman bahkan katarak. Ini Bobo. Bobo sedang memanaskan supnya dalam microwave. Nah, udah lihat kan video tadi? Tapi pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih gelombang mikro itu? Gelombang mikro adalah salah satu jenis gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi atau super high frekuensi dengan rata-rata frekuensi 3 GHz. Nah, gelombang mikro ini akan menimbulkan efek panas bila diserap oleh benda atau makanan. Gelombang mikro pertama kali ditemukan oleh Robert and Hall saat membuat semikonduktor mengenai gelombang mikro dan disempurnakan oleh Percy Spencer menjadi microwave yang sehari-hari kita gunakan saat ini. Kita masuk ke karakteristik. Karakteristik dari gelombang mikro yang pertama adalah gelombang mikro memiliki frekuensi di antara 300 MHz sampai dengan 3 GHz. Karakteristik yang kedua adalah gelombang mikro memiliki panjang 1 mm sampai dengan 1 meter. Karakteristik yang terakhir adalah gelombang mikro dapat merambat di bidang yang lurus. Halo guys, jadi setelah tadi kita mengetahui bersama apa saja konsep daripada gelombang mikro dan inframerah yang telah dijelaskan oleh Atila, dan juga apa saja karakteristik daripada gelombang mikro dan inframerah. Kita juga harus tahu apa sih manfaat daripada gelombang mikro dan inframerah.
Nah, ternyata manfaat daripada gelombang mikro tersendiri itu ada beberapa bidang. Yang pertama, untuk penggunaan pada food processing. Nah, pada food processing sendiri, gelombang ini dimanfaatkan untuk membuat peralatan dapur misalnya seperti microwave oven. Selanjutnya pada bidang kesehatan gelombang ini dimanfaatkan untuk mengobati pasien yang menderita kanker ataupun tumor yang biasa dikenal dengan hipertermia. Selanjutnya pada bidang industri, gelombang ini dimanfaatkan untuk memanaskan material. Nah, contohnya pada industri makanan, gelombang ini digunakan untuk mematangkan makanan misalnya biskuit. Selanjutnya pada bidang telekomunikasi, gelombang ini merupakan salah satu jenis gelombang radio. Nah, untuk itu jika Anda mengetahui WiFi ataupun Bluetooth yang biasa digunakan pada handphone, itu merupakan salah satu penerapan daripada gelombang mikro untuk bidang telekomunikasi. Selanjutnya untuk bidang pertahanan dan keamanan. Kalian tahu nggak, biasa radar yang sering digunakan oleh pesawat terbang, nah itu juga merupakan salah satu konsep ataupun penerapan gelombang mikro pada kehidupan sehari-hari kita loh. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa bahaya dari gelombang mikro. Yang pertama adalah karsinogen. Apa itu sih karsinogen? Jadi karsinogen merupakan salah satu zat penyebab terjadinya kanker, yang dimana ketika radiasi dalam microwave dapat mengkonversikan bahan kimia organik yang terdapat dalam makanan menjadi suatu senyawa yang dapat menyebabkan kanker. Yang kedua adalah dapat menciptakan radikal bebas. Pasti di antara kalian ada kan yang pernah memanaskan sebuah makanan beku di dalam microwave. Nah, ternyata tindakan kita tersebut dapat menimbulkan terciptanya radikal bebas. Yang ketiga, dapat mempengaruhi jantung. Ketika radiasi atau gelombang yang terdapat dalam microwave dikeluarkan, maka akan secara langsung mempengaruhi jantung kita, yang dimana dapat membuat jantung kita berdenyut dengan cepat atau meningkat. Yang keempat, menurunkan nutrisi. Nah, ketika kita mengolah atau memanaskan makanan dalam oven atau microwave dalam jangka waktu yang panjang, di saat itulah nutrisi atau mineral serta vitamin yang terdapat dalam makanan tersebut dapat berkurang. Dan fakta yang tak kalah mengejutkan adalah ternyata radiasi gelombang mikro ini dapat menyebabkan resiko anemia, yang dimana ketika kita memanaskan makanan di dalam microwave dalam jangka waktu yang panjang dapat mengakibatkan penurunan jumlah hemoglobin yang dimana memungkinkan terjadinya anemia. Nah, sekarang kita tahu ya teman-teman apa itu gelombang mikro dan sinar inframerah serta pengaplikasiannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, ingat ya teman-teman, ketika gelombang mikro diserap oleh suatu benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Proses inilah yang dimanfaatkan dalam microwave, radar pesawat tempur, kemudian penggunaan wifi dan bluetooth. Sedangkan untuk sinar inframerah tidak dapat terlihat tetapi dapat dideteksi di atas spektrum cahaya merah dan dapat biasa dipakai untuk memindahkan energi yang tidak terlalu besar. Proses inilah yang dimanfaatkan dalam remote control, sistem sensor, kamera tembus pandang, dan masih banyak lagi. Nah, segitu dulu ya teman-teman video dari kami. Tetap semangat belajar dan see you!